Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati kepada pemateri, Ustaz Teja yang Ustaz cintai, kepada ananda semuanya, ikhwan maupun akhwat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini yang pertama Ustaz ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ananda sekalian udah berkenan hadir, berkenan live ya di dalam acara Ramadan Mubarak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, melangkah pada acara berikutnya, yaitu langsung ke acara inti, yakni materi yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Teja. Kepadanya kami persilahkan. Monggo Ustaz Teja, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarsama khutahu wa ja'ala al-aqidata asasal fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan a'malih wa masdaran ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minat ta'ani wat ta'un wa na'udzubika min judil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sasoki, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan selalu sehat. Keluarganya juga semuanya, saya Bunda dan sahabat Facebook semuanya yang menyimak di Facebook, mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari Jumat yang insyaallah hari yang diberkahkan ini, kita menginjak hari ke-8 berpuasa. Nah, di acara Ramadan Mubarak ini kita di keempat. Yang keempat. Ini Ustaz sekaligus pembicara, sekaligus jadi operator juga ya. Ini di mute ya. Audionya silakan di-mute-kan itu. Oke. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di depan layar kaca ya. Mudah-mudahan kita berjumpa di depan layar kaca, tapi hati kita bertaut satu sama lainnya karena mencintai Allah. Insyaallah. Kita semua rindu sebetulnya ya duduk bersama dalam majelis ilmu, tapi keadaan kita memaksa untuk seperti ini ya. Mudah-mudahan segera berlalu ini ujian musibah ini. Insyaallah supaya kita bisa kembali belajar bersama guru-guru kita di sekolah. Dan juga teman-teman yang dari Facebook juga bisa kembali beraktivitas seperti hal biasanya. Insyaallah hari ini ya saya menemani Ustadz Syauqi ya.
Jadi pemateri utama sosok pendamping. Kita akan ngobrol, bahas atau terkait dengan judulnya rada ngeri-ngeri sedap ini. Saya akan tampilkan gambar kali ya. Nah, oke ya. Hati-hati dengan yang ini. Apa yang ini itu nanti kita akan bahas ya. Do and don't in fasting time. Untuk bahasa Jermannya anu diajarkan jeung teu diajarkan. Yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan ketika berpuasa ya, kurang lebih seperti itulah bahasa sederhananya. Jadi sesuatu yang kira-kira kita anggap ini boleh atau enggak gitu. Atau ini sesuatu yang ketika kita lakukan berpahala atau tidak. Jadi supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang tidak sia-sia, menjalankan ibadah Ramadan supaya kita lebih maksimal ya, terkhusus antum semua ketika di rumah bersama keluarga. Baik, anak sekalian, Ustadz akan ingin mulai dengan sebuah cerita. Ya. Jadi ceritanya di sebuah kerajaan, ya, istana. Istananya ini istana di atas air, gambarnya. Nah, di situ hiduplah seorang raja, ya, yang namanya raja, dilayanin, kemudian diberikan kemuliaan, kemudian dihormati. Nah, raja ini ceritanya memiliki yang namanya pengawal atau prajurit inti, ya. Memiliki prajurit inti. Ada 3 pengawal atau prajurit inti dia. Yang mana ketika setiap raja menginginkan suatu, 3 pengawal atau prajurit intilah yang mengabulkannya atau mewujudkannya. Termasuk dia yang mengamankan istana, ya, singgasananya raja. Semua keinginan atau semua perintah rajanya dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita ya, si raja ini memanggil 3 prajurit tadi. Woi, come here, kadir, ta'al. Ya, prajurit, ya katakanlah prajurit nomor 1, prajurit 2, prajurit 3. Namanya siapa di sini? Kalau saya sebut nama takutnya ada yang kesinggung di sini. Jadi kita sebut saja prajurit 1, 2, dan 3. Ya. Nah, wahai pengawalku, wahai prajuritku, saya menginginkan sesuatu. Saya akan memerintahkan kepada kalian. Ya. Kalian siap menerima dan menjalankannya? Siap, Raja. Insya Allah siap. Ya. Yang namanya pengawal prajurit itu ketika ada perintah langsung jawabannya siap, siap, siap. Ya, begitulah kurang lebih ya. Jadi kalau antum ingin jadi pasukan inti itu harus siap menjalankan tugas. Kalau kata Ustadz Harun, yuk sholat berjamaah siap. Wah, jadi jangan telat-telat. Kalau telat-telat nggak jadi pasukan inti antum. Ya. Nah, tiba-tiba perintahnya apa? Ternyata perintah raja ini sesuatu yang sederhana. Wahai prajurit pengawalku, hari ini aku menginginkan sesuatu daripada kalian. Apa itu, Baginda? Kalian silahkan ambil buah di kebun. Ya. Ambil apa? Ambil buah di kebun. Jadi para prajurit atau pengawal inti ini seolah-olah terbengong ya, ngambil buah. Nggak seperti biasanya ini raja, kok merintahkan seperti ini. Emang Mang Udin kemana? Mang Udin yang biasa ngambil buah di kebun kemana? Kok kita ini prajurit inti loh, perang paling depan, kemudian kita yang menjaga istana. Kok tiba-tiba dalam hati mereka berpikiran seperti itu? Kok tiba-tiba kita suruh ambil buah? Ya, karena di hadapan raja mereka tidak bisa menentang itu ya. Aku sudah menyiapkan masing-masing dari kalian 1 karung. Maksudnya untuk tempat buah itu. Silahkan ambil masing-masing. Akhirnya 3 pengawal raja ini mengambil satu persatu. 1, 2, 3 pengawal 1, 2, dan 3 diambil semuanya. Ya, baik. Berjalanlah mereka menuju ke kebun ya, ke kebun ya, di mana buah itu akan diambil. Tipikal yang pertama, pengawal yang pertama ya, ketika dia menerima perintah raja, dia mengambil buah itu. Apa yang dia pikirkan dalam perjalanan itu? Tuan Raja tidak mungkin memeriksa karung ini. Tuan Raja sangatlah sibuk. Kenapa?
ini kayaknya iseng doang nih raja. Ya. Ini mah cuma bercanda biasa. Pasti Tuan Raja tidak mungkin memeriksa karung ini. Tuan Raja sangatlah sibuk. Ya. Akhirnya apa? Dia mengisi karungnya bukan dengan buah, tapi dia isi dengan sesuatu apapun yang dia lewati itu. Kalau ada buah ya syukur dia masukin, kalau ada paku ya dia masukin, kalau ada sampah ya dia masukin semuanya. Yang penting karung itu terisi penuh. Ya, pengawal yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, dia pun hampir sama dengan 1. Dia berpikiran selama perjalanan menuju ke kebun, ini raja hari ini kemasukan angin atau kemasukan jin mana ini? Kok tiba-tiba nyuruh kita ngambil buah ini ke kebun? Emang mamang-mamang biasanya kemana ya? Ah, ngapain capek-capek manjat? Udahlah, buah yang ada aja di bawah. Toh sama, buah-buah juga. Kotor-kotor dikit mah nggak apa-apa lah. Yang penting karungnya penuh. Ya. Yang penting tugasnya dijalankan. Ya. Akhirnya tipikal yang kedua pun sama, mengisi karung itu penuh, tapi isinya bukan dengan buah yang bagus. Di situ ada buah yang belum matang, dia masukin, ada buah yang sudah busuk, yang sudah dimakan kampret ya, sama cebong, dimakan sama kampret ya, dia masukin, kemudian ranting juga dia masukin, yang penting karungnya terisi penuh. Ya. Itu tipikal yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ketika dia berjalan sepanjang perjalanan menuju ke kebun, dia berpikir, hari ini hari apa ya? Tumben-tumbenan raja memerintahkan kita untuk mengambil kebun. Kita ini, saya ini pasukan terbaik. Saya ini pasukan inti, ya, dengan saudara saya 2 itu pasukan inti. Enggak ada ceritanya sebelum-sebelumnya kita suruh ngambil buah. Ya. Dia berpikiran, wah, ini pasti ada sesuatu yang lain daripada raja. Maka dari itu dia berpikiran, berbeda dengan 2 kawan yang sebelumnya, dia berpikiran, aku harus memberikan yang terbaik buat raja. Aku harus mengambil buah yang terbaik, yang terenak, yang itu dipastikan sudah matang. Ya. Akhirnya apa? Walaupun harus dia memanjat pohon ya, pohon yang tinggi dia panjat. Dia cium dulu buahnya, memastikan bahwa buah ini sudah harum atau belum, buah ini sudah busuk atau belum. Yang dia masukkan ke dalam karung yang tadi dibawa itu buah-buah yang terbaik. Ya, dia bersihkan, dia cuci dulu buahnya, kemudian dia masukkan ke dalam karung itu hingga terisi penuh. Ya. Pengawal yang pertama, pengawal yang kedua selesainya lebih cepat, lebih dulu. Karena apa yang diambil bukan nggak manjat pohon dulu, nggak ke tempat kebun yang bagus dulu ya. Yang kedua itu sampai selesai sore, bahkan mungkin menjelang maghrib ya. Nah, kemudian selesailah tugas mereka ya. Singkat cerita, hingga malam raja tidak menanyakan tentang perintah di siang hari tadi atau di pagi hari tadi. Kemudian tuh kan orang pengawal 1 berpikiran, tuh kan untung saya nggak ngambil buah yang capek-capek ke kebun. Raja udah lupa kan. Kemudian yang kedua, bener ya, yang pikiran saya kan, raja pasti cuma iseng doang ya. Pasti raja cuma iseng doang ini nyuruh kita ngambil buah. Buktinya kita sudah kembali, kita sudah karung ini kembali. Raja udah tidur dan raja udah nggak nanyain lagi. Tapi orang yang ketiga atau pengawal yang ketiga berpikiran beda. Apa dia berpikiran? Wah, walaupun raja sudah tertidur, walaupun raja tidak menanyakan, tetap aku sudah menjalankan perintah raja. Tugasku sudah selesai. Masalah hasilnya aku serahkan semuanya. Nah, tiba-tiba di esok hari raja mengumpulkan prajurit kembali di istananya di depan ruangan intinya. Wahai pengawal terbaikku, semuanya berkumpul. Wah, 3 orang ini berkumpul kembali. Ada apa tuan? Ada apa raja? Wah, selamat dan terima kasih kalian sudah menjadi pengawal terbaikku selama aku menjadi raja. Kalian ingat perintahku kemarin? Apa raja? Yang kalian minta untuk mengambil buah? Oh iya, apakah sudah dijalankan? Sudah raja. Semuanya menjawab dengan kompak. Sudah raja. Oh baik, terima kasih atas kesediaan kalian. Semuanya menaati perintahku.
Aku ingin memberikan hadiah kepada kalian semua. Silahkan makan apa yang telah kalian ambil di kebun. Sekarang, kira-kira, nah sekalian, teman-teman semuanya. Yang pertama makan apa tadi? Makan paku, makan ranting, makan buah busuk. Ya. Yang kedua, sama, makan buah yang belum matang, makan buah yang itu sudah dimakan kampret tadi ya, atau makan yang penting isinya itu bukan yang terbaik. Tapi yang ketiga, pengawal yang ketiga, memakan buah yang terbaik. Merasakan kelezatannya, merasakan enaknya buah itu. Dia memetik usaha dia mengambil hasil yang terbaik daripada usaha keras dia yang kemarin. Nah, cerita ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil ibroh mungkin ya, ibroh bukan hikmah ya. Sempat kita sampaikan ya, antara hikmah dan ibroh itu ada sedikit perbedaan. Kalau hikmah kita ambil pelajaran dari sesuatu yang baik, kalau ibroh dari sesuatu yang tidak baik atau yang kurang baik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa ambil ibrohnya apa kira-kira? Nah, ternyata hampir kebanyakan orang, termasuk kita, mungkin juga pemuda saat ini, antum semua juga, 3 tipe manusia ketika menjalankan perintah, melaksanakan perintah atau kewajiban. Apa saja? Yang pertama, dia menjalankan hanya sekedar formalitas, ya, asal dikerjain. Ya. Guru-guru memberikan tugas, oh ada tugas dari Ustaz Soki, ya, yang penting tuntas, selesai. Ya. Formalitas. Puasa, masuk bulan puasa. Ya, puasa, biasa saja. Besok juga lebaran lagi, setelah lebaran nanti haji, bulan haji dan seterusnya. Hanya sekedar formalitas. Tidak berkesan dalam kehidupannya. Yang kedua, tipikal manusia itu apa adanya ketika mengerjakan kewajiban, ya. Ya, sholat ya sholat, puasa ya puasa. Zakat ya zakat, seperti biasanya. Ya, jadi ya sekedarnya saja. Seperti halnya tipikal yang kedua, yang diambil buah yang ada di sekitarnya, yang di bawahnya. Daripada capek-capek naik ke atas, mendingan ngambil buah yang di bawah aja. Nggak peduli buah itu sudah busuk atau buah itu belum matang. Yang penting ada. Itu tipikal yang kedua, hampir mirip ya dengan kebanyakan kita atau terkhusus pemuda hari ini ya, menjalankan puasa ya kadarnya apa adanya, begitulah. Tapi ada yang ketiga, tipikal manusia ini yang memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik. Ketika dia belajar, dia memberikan yang terbaik. Kemudian ketika dia duduk di majelis ilmu, dia berikan yang terbaik. Gimana buktinya? Pakaiannya rapi, sopan, sudah berwudu, sudah pakai peci kalau ikhwan ya. Yang akhwat menyimaknya dengan duduk rapi juga ya. Ya, walaupun ini kita virtual atau kita lewat online, tapi paling tidak memberikan adab yang terbaik. Itu tipikal yang terbaik ya. Ketika dia diperintahkan, dia merespon dengan yang terbaik. Ketika dia menjalankan tugas, dia kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kerja keras sepenuhnya, terbaik. Itu tipikal manusia yang ketiga. Nah, pertanyaannya sekarang, antum semua mau jadi tipikal manusia yang pertama, kedua, atau ketiga? Wah, bisu semua yang lupa. Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga. Ketiga. Iya. Yang formalitas apa adanya terbaik. Pasti insya Allah dalam hatinya ya, semua menjawab ingin memilih yang terbaik. Ya. Walaupun kadang-kadang mungkin realitasnya formalitas atau apa adanya, tapi secara itikat pasti secara dalam hati itu memilih yang terbaik. Ya. Kalau antum disuguhin mobil, ya, suruh milih mobil Avanza atau mobil Lamborghini, ya, dalam hati pasti pilih Lamborghini, walaupun nggak mampu beli itu misalnya dan lain sebagainya. Tapi ya ini yang harus kita jadikan mindset kita, kemudian kita azamkan dalam hati kita bahwa kita selalu memilih yang terbaik. Nah,
Coba saya pengen tes. Silahkan sekarang nyalakan dulu audionya. Yang mau jawab raise hand ya. Kasih kasih tanda jempol atau itu silahkan ya. Nah, coba silahkan antum baca dengan baik dan benar. Siapa yang mau baca? Zai, mau baca Zai? Zai aktifkan. Zai, bisa diaktifkan dulu. Atau siapa yang sudah aktif? Torik. Ustaz. Oh ya, ayo silakan. Zai. Terbaca ke slide-nya, Zai? Di ini, di Asakila, di Sakila. Belum Ustaz, belum. Nah, ini tulisannya apa? Silahkan antum baca dengan baik dan benar. Oke, Zai, ini tolong dibaca Zai dengan baik dan benar. Yang keras Zai. Berusaha keras Zai. Aduh. Ini pun aja. Bisa baca nggak Zai? Santuy. Aduh. Yang bisa baca gitu. Mungkin Ustaz Soki kirim hadiah kali ya. Sarung Wadimor tadi. Stay at home. Hah? Stay at home. Salah. Oh, Zan bisa baca ke Zan? Coba Zan. Baca Zan. Kan belum tadi semun itu. Salah Zan. Zan bisa baca. Hah? Gak jadi. Rifki bisa baca. Rizky dan Bahasa apa tadi itu, Dat? Rizky. Rizky jago bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Googling ya. Jangan googling. Jangan habis dari Thailand. Rizky anak Thailand. Rizky pernah ke Thailand, siapa tahu bisa, Dat. Siapa yang pernah ke Thailand? Rizky. Ya. Oke. Kita kembali. Ini tulisan apa kira-kira? Thailand. Tulisan apa? Thailand. Ya, tulisan Thailand ya. Ya. Tulisan Thailand betul ini. Bacaannya apa tadi? Satu tak? Bukan. Film Thailand yang yang ada Iko Uwais atau yang ada gajah itu yang biasanya ramen. Nah, ini tuh tulisannya kalau diterjemahkan ke Google, kalau antum copy paste ini terjemahkan ke Google, ini bahasanya artinya ini apa kabarnya hari ini? Nah, itu kayak gitu ya. Nah, kita ketika mendapatkan satu tulisan, satu surat yang kita tidak bisa membacanya, yang tidak mengerti apa itu yang dimaksud, kita akan kebingungan, ya, akan kebingungan kita ya. Nanti slide-nya sebentar. Ya. Ya, begitupun kita ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kalau surat cinta dari Allah itu tidak bisa kita baca, atau kalaupun kita bisa membaca, tapi kita tidak mengerti apa itu artinya, apa yang terjadi? Bingung, roaming, ya. Sama kayak tadi tulisan Thailand tadi, ya. Kita bingung membacanya, kita tidak mengerti. Nah, maka dari itu, waktu Ramadan ini kita manfaatkan, ya. Tolong di mute lagi, audionya yang tidak berkepentingan. Ya. Oke. Bulan suci Ramadan, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Di mana surat cinta dari Allah alias Al-Quran itu diturunkan. Gimana ya untuk teman-teman Facebook juga, gimana jadinya kalau surat cinta itu tidak bisa dibaca? Misalnya antum dapat surat dari orang tua antum yang ngerantau nih, tulisannya tulisan Thailand gitu. Kira-kira bisa baca gak? Ya. Padahal sederhana. Nah, gimana kabarnya, Nah? Ya gimana mau mengerti atau mau membalas suratnya? Karena nggak bisa dibaca suratnya. Begitupun dengan kita.
Gimana kita mau mengerti apa yang diperintahkan Allah? Gimana kita mau mendekat dengan Allah kalau kita jarang membacanya dan juga tidak mengerti apa yang dibaca? Maka fokus kita yang pertama, mumpung di bulan suci Ramadan ini, kita mendekatkan kepada Allah, ya, menjadi yang terbaik dengan membaca Al-Quran. Lebih dalam lagi, bukan hanya membaca, bukan hanya sekedar membaca. Karena kalau kita membaca, melihat, tapi tidak mengerti, kita menjadi roaming gitu ya, tidak bisa tidak tahu apa yang dimaksud oleh Allah. Ya, ini perintah atau yang disyariatkannya selama bulan Ramadan ya. Ini jelas dalilnya yang tadi dibacakan oleh Fadil ya, ayat 183 Al-Baqarah. Ya, ini sudah familiar ayat-ayat ini ketika bulan suci Ramadan. Dan juga di dalam hadis juga ini juga sudah familiar ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, ya. Yaitu yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Atau kita bahasakan atau bukan bahasa, kita kenal dengan istilah rukun Islam. Ada puasa Ramadan di situ ya. Haji wa shaumi Ramadan, rahul Bukhari. Jadi kalau tidak kita mengerti, kita tidak tahu tentang ini, berarti kita tiangnya runtuh satu. Kalimatnya rumah, ada 5 rumahnya, tapi kita tidak tahu, satu saja hilang, tiangnya runtuh. Dengdek rumahnya. Oh, dengdek apa sih? Miring rumahnya. Dengdek bahasa Sunda. Rumahnya miring. Sama kayak manusia kalau tidak mengerti atau tidak menjalankan tentang rukun ini. Ya. Nah, Ramadan itu menjadi ajang di mana pahala didiskon besar-besaran. Kalau kita buka marketplace atau kayak Tokped, kayak Shopee, apalagi Lazada dan kawan-kawan, itu kan biasanya kan sale-sale itu diskon besar-besaran. Nah, Ramadan itu pun sama, bahkan bukan hanya diskon ya, gratis news, nggak ada diskon lagi, tapi itu gratis, gratis-gratisnya, sepuas antum ngambil. Kalau bahasa Ustadz Amir itu, kalau puasa pahala Ramadan itu ditampakkan di bumi, nggak bakal muat itu bumi. Kenapa? Saking banyaknya. Begitupun kita manfaatkan. Cuman bukan sayang ya, karena Ramadan ini istimewa, maka tidak ditampakkan. Hingga yang meyakini, yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang terbaik, hanya orang-orang yang cinta dan bisa membaca surat cinta dari Allah. Ya. Hingga apa? Dia upgrade imannya, dia upgrade ketakwaannya, dia upgrade amal ibadahnya. Karena itu mulai dari sekarang, ya, setelah kita paham, kita juga sampaikan ke teman-teman, yuk sama-sama kita upgrade bulan suci Ramadan ini ya. Banyak sekali ya keutamaan-keutamaan Ramadan, Ustaz skip saja, ini sudah dijelaskan dari sebelum-sebelumnya ya. Semuanya ini kemarin dibahas, kalau antum menyimak fokus, ini dibahas sama Umi Elis kemarin ya. Semua amal ibadah itu kata Allah dalam hadis qudsi ya. Semua itu untuk hambanya kecuali untuk puasa. Puasa itu hanya untuk Allah. Artinya apa? Balasannya tak terhingga. Kalau amal ibadah, sholat, dan lain-lainnya, itu jelas pahalanya. Tapi kalau misalnya puasa, itu nggak jelas. Maksud dari nggak jelas di sini, lebih banyak lagi. Ya. Kalau dihitung angka, nggak bisa dihitung angka. Kalau berbentuk rupa, nggak bisa berbentuk saking banyaknya. Ya, keutamaan Ramadan. Apalagi yang kita kenal, ada di situ ada malam Lailatul Qadar, kemudian dan lain sebagainya ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bulan ampunan, bulan penuh rizki khotok, rizki yang melimpah ruah. Ya, nah ini sekilas tentang flashback, review tentang materi pelajaran fikih mungkin yang diajarkan Ustaz Harun juga mungkin ya. Ini sekilas saja bisa dibaca sama antum. Nah, kemudian yang do and don'ts in fasting time. Sesuatu yang boleh dan tidak boleh
ketika berpuasa. Fasting itu kan puasa, ya, waktu berpuasa. Nah, Ustaz ambil dari buku atau dari ya Buya Yahya, seorang ulama dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, ya, yang sudah dikenal keilmuannya, insya Allah beliau seorang yang fakih. Nah, ini hanya sekilas saja fikih puasa yang disampaikan oleh beliau dalam bukunya. Apa saja? 9 yang membatalkan puasa. Ini supaya terbayang gampang, ya. Nanti antum mungkin bisa screenshot dan sebagainya. 1, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang. Apa saja 5 lubang itu? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul, dubur, ya. Tempat antum buang air kecil, tempat antum buang air besar. 5, ya. Mulut, hidung, telinga, sama tempat pembuangan. Jadi memasukkan sesuatu yang ke dalam 5 itu. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, nanti mungkin kalau misalnya cukup, kalau mungkin misalnya ada pertanyaan, kita akan perdalam. Tapi kalau antum pengen nyimak lebih detail, gampang, tinggal buka YouTube aja, ketik aja Buya Yahya fikih puasa, ada semua. Ustaz di sini cuma hanya review. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersenggama, ya. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, gila atau hilang akal. 6, haid. 7, melahirkan. Dan 8, 9, nifas dan murtad, keluar dari agama. Murtad di sini bukan hanya sebatas dia keluar dari agama, dia tidak mempercayai adanya hadis Rasul, ya. Dia tidak percaya satu hadis Rasul, itu murtad. Dia tidak percaya ayat Allah, itu murtad juga. Dia tidak percaya Islam itu akan bangkit kembali, itu juga salah satu bisa jadi dikatakan murtad, batal puasanya. Jadi hati-hati kalau antum bikin postingan, kalau antum di rumah, ya, main sosmed, bikin postingan, nge-share yang itu orang yang berbahaya atau orang liberal dan sebagainya, hati-hati, bisa membatalkan puasa kita. Nah, yang kedua itu sesuatu 9 yang boleh tidak puasa, anak kecil, ya, misalnya si Taki, anak Ustadz, ya, adiknya itu belum boleh berpuasa, anak kecil. Antum harus puasa, ya, udah balik, ya, sebagian kelas 9 terutama. Terus kelas 7, kelas 8 kan belum balik, Ustaz. Itu udah belajar, masa kalah sama anak SD. Yang kedua, gila, hilang akal, ya. Ya, antum mau nggak puasa gampang, jadi gila aja. Pinggir jalan-jalan gitu, ketawa-ketawa. Yang ketiga, orang sakit. Yang sakit di sini bukan sakit perut, sakit kepala, sakit tangan dan sebagainya. Sakit yang kalau dia paksakan untuk puasa dia bisa mati. Misalnya sakit yang kalau dia tidak makan, minum obat, maksudnya dia masih dalam masa pengobatan. Kalau dia tidak minum obat, itu sakitnya akan kambuh dan mengakibatkan kematian dan sebagainya. Itu boleh tidak berpuasa. Yang keempat itu lansia, orang tua. Makanya di sini ada garis dalam kurung lansia, bukan orang tua. Kalau orang tua nanti ada kan, mama antum, ibu antum boleh nggak puasa dong? Bukan, tapi lansia yang sudah lanjut usia. Ya. Lansia itu kan biasanya pikun juga kan. Di sini insya Allah nggak ada yang lansia, ya. Tapi nggak tahu yang nonton di Facebook. Tapi insya Allah masih berpuasa. Kalau lansia itu nggak mungkin main Facebook kali. Orang tua masa masih main Facebook. Yang kelima, musafir yang sedang dalam perjalanan. Yang keenam, ibu hamil. Yang ketujuh, ibu menyusui. Ya, nggak mungkin kan bapak hamil, bapak menyusui. Yang 8, haid. 9, nifas. Ya, itu mungkin, ya. Fikih praktis tentang puasa sedikit seperti disampaikan. Nah, kemudian apa lagi? Do and don't in fasting time itu. Nah, kita harus perhatikan juga terkait dengan adab-adab berpuasa. Apa saja? Ayo coret-coret di slide-nya. Hapus. Yang pertama, mensegerakan berbuka. Jadi ketika waktu maghrib sudah tiba, antum jangan tunda-tunda lagi. Wah, nanti dah, Anda masih kuat, Anda puasa, bukanya nanti jam 12 malam, ya nggak boleh gitu. Antum puasanya yang ada nanti makruh dan bahkan haram, puasa wisol jadi sambung, nggak boleh.
Kemudian sahur, mengakhirkannya. Walaupun misalnya antum, aduh bete, malas, sahur. Harus sahur, karena apa? Di dalam sahur itu ada keberkahan. Sekalipun hanya dengan 7 butir kurma, dengan seteguk air minum. Dan mengakhirkannya. Maksudnya apa? Ya 20 atau 30 menit menjelang imsak. Ini mah sahur, jangan sahur jam 2 atau jam 12. Bangun itu, bangun jam 12, kamar mandi. Sahur jam 12. Itu bukan sahur namanya. Itu ngawadang. Kalau bahasa Sunda itu ngawadang. Kemudian dan seterusnya ya, silahkan untuk baca saja di slide-nya. Di situ ada menjaga lisan. Nah ini yang perlu digaris bawahi atau ditebalkan, itu menjaga lisan. Ya, berkata ahsan. Sekarang menjaga lisan itu, ya ada Holil, si Holil. Menjaga lisan itu bukan hanya ketika omongan, sekarang termasuk dalam tulisan. Nah, terkhusus antum yang aktif di sosmed, ya jamaah sosmedia atau jamaah Instagram ya, semuanya hati-hati dalam mengkomen, membuat postingan. Ya, itu salah satu makruh dalam berpuasa. Apalagi yang sifatnya kasar, ya, jorok dan lain sebagainya. Banyak ya semuanya. Ada pada berpuasa memperbanyak Al-Quran, tentunya kita juga punya target dalam membaca Al-Quran. Apalagi kita nanti mau tasmi, insya Allah tanggal 17 Ramadan. Ya. Ini harus digencarkan lagi. Memperbanyak sodakoh. Nah, sodakoh ini mumpung bulan Ramadan, apalagi sekarang keadaan pandemi. Ya, silahkan mungkin yang mau sodakoh ke Sasoki, kirim kurma. Ya tadi ya? Ya, memperbanyak sodakoh. Meninggalkan bekam, ya, bekam di sini apa namanya tidak dianjurkan di siang hari ya, ketika berpuasa, memberikan makanan untuk berbuka. Nah ini antum ketika ada orang yang berbuka puasa, pahalanya didapat double oleh antum dan seterusnya. Nah kemudian apa yang down-nya itu, yang tidak bolehnya itu, kalau tadi ada pada berpuasa atau sesuatu yang disunahkan, yang dianjurkan. Kalau makruhah itu, sesuatu yang makruh itu kebalikan daripada yang tadi, ya. Yang harus ditinggalkan selama berpuasa adalah perkara-perkara yang menjadi kebalikan yang tadi. Kalau tadi adab-adabnya, ini yang harus diperbanyak, yang dianjurkan. Kalau makruh itu sesuatu yang ditinggalkan, kebalikan daripada yang tadi, ya. Apa saja? Misalnya ini, puasa sih puasa, ya. Menahan lapar, dahaga, haus, ya. Tapi tidak bisa menahan nafsu untuk ngebully, nafsu untuk berkata kasar. Kurang sinyal. Jadi di komen itu rame semua ya, berkata-kata kasar. Bukan gitu maksudnya. Berkata-kata yang itu mengumpat, berkata binatang semuanya, semut, nyamuk disebutin semuanya. Nah, itu juga mengurangi pahala-pahala berpuasa. Pacaran online sekarang, ya. Menjalankan puasa, tapi juga pacaran. Nah ini hati-hati, ya. Ini STMJ namina ngarana. Salat terus maksiat jalan. Saum terus maksiat jalan. STMJ. Puasa mau puasa, tapi pacaran. Anak enggak pacaran, tapi antum ngechat sama akhwat. Wah, itu ngapain? Atau chat spam. Maksudnya apa? Ya iseng-iseng berhadiah, ngechat, blast gitu, supaya dibalas dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya. Sibukkan dengan sesuatu yang tadi. Jadi kembali di awal, antum memilih prajurit menjadi prajurit atau pemimpin yang formalitas atau yang ala kadarnya, apa adanya, atau yang terbaik. Nah ini yang seperti ini harus ditinggalkan. Memang tidak membatalkan puasa, tapi antum menjalankan sesuatu yang haram, pacaran itu dan sebagainya. Atau apalagi mager. Mager, bukan mager bikin pagar di rumah ya. Mager tuh malas gerak. Kemarin dibahas sama Umi Elis ya. Ini saya hanya mengulas sedikit. Rebahan, menjadi kaum rebahan.
kaum rebahan. Nonton anfaedah, nonton SpongeBob, nonton kalau Ahwat ya, mohon maaf nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada. Nonton K-pop, K-drama, nonton drama Korea, drakor, atau nonton sinetron, ya. Yang seperti itu ya, nonton yang anfaedah, itu yang membuat pahala puasa itu terkikis hilang. Jadi antum hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Atau main game. Main game ini 24 jam. Ingatnya berhentinya cuman buka atau sholat. Cuma full. Tapi insya Allah ya, Ustaz berhusnuzon, insya Allah anak-anak khairumah semuanya buka HP itu bukan main game, tapi buka Quran. Masya Allah ya. Buka Quran. Amin. Amin. Insya Allah. Ya Zan ya. Oke Fauzan, Masya Allah senyumannya itu. Ya, rebahan, kemudian main game dan sebagainya. Ini sesuatu yang unfaedah yang harus ditinggalkan. Nah, kemudian pertanyaannya, sekarang posisi antum di mana nih dalam mengisi Ramadan? Dia menjadi pribadi yang minimizer atau maximizer, ya, suka rebahan atau dimaksimalkan dengan nilai-nilai ibadah, ya. Silahkan antum jawab dalam hati masing-masing. Memilih yang minimalis ya, sekedarnya puasa, atau maksimalkan benar-benar Ramadan ini. Ya. Ibadahnya biasanya duha cuma 2 rakaat ditambah jadi di 10-12 rakaat. Kemudian tarawehnya 20, 36 bahkan ya misalnya. Tapi ya setelah taraweh langsung gempor itu. Tapi enggak, yang penting yang terbaik ya. Tidak minimalis. Antum bisa menjawab sendiri dan bisa merenungkan diri. Di mana posisi antum semua, termasuk mungkin Ustadz juga, di mana posisi kita semua dalam mengisi Ramadan hari ini. Nah, terus bagaimana agar Ramadan kita maksimal? Yang pertama, ya, ayo coret-coret ini slide-nya. Melukis slide. Yang pertama, tinggalkan segala perkara-perkara yang haram, yang jelas ini, dan juga yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia. Apa itu ya tadi? Ya main atau chatting dan sebagainya. Tentu yang pertama yang harus ditinggalkan adalah apa yang membatalkan puasa. Yang kedua, yang menggagalkan pahala puasanya. Ya. Kata Rasulullah, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai atau pelindung. Ya. Karena itu janganlah seorang berkata keji dan jahil. Ya. Kalau ada yang ngajak berantem, kata Rasulullah, bilang saja, inni shaim, saya sedang puasa. Atau kalau ada yang membuli, ya, ana shaim, ya, saya sedang berpuasa. Oh, shaim, bukannya namanya Yayi, kok jadi shaim? Bukan, maksudnya lagi berpuasa. Nah, puasa itu menjadi perisai bagi kita. Puasa itu menjadi pelindung bagi kita supaya terhindar dari hal-hal yang haram dan sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, ya, fokus kita. Jadi 2 poin, ingat ya. Tadi ketika kita ingin maksimal ibadah kita, 2 poin tadi. 1, apa tadi? 1, meninggalkan segala perkara yang haram atau yang sia-sia. Yang kedua, menjalankan perkara-perkara yang wajib dan juga yang sunnah. Yang utama tentu menunaikan puasa, kemudian qiyamul lail, kemudian juga membaca Al-Quran dan sebagainya. Tadi dibacakan hadis di awal oleh Ustaz Sauki, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang berpuasa ya di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan penuh penghayatan, penghisaban dengan keyakinan kepada Allah, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangin, Masya Allah ya. Hanya bulan suci Ramadan lah yang ada peluang
pintu ini terbuka. Ya, baik. Itu kurang lebih sedikit. Kemudian terakhir, ya, untuk kita, slide-nya tampil lagi kan? Agar kita menjadi pribadi yang maksimal, maximizer. Sorry, tadi ke close slide-nya. Ya. Inilah waktunya kita untuk memanfaatkan diri kita. Mumpung masih awal-awal Ramadan, masih banyak kesempatan. Ya. Belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa menjalankannya. Kan yang namanya umur belum tentu kita juga tahun depan itu masih sehat walafiat. Maka dari itu mumpung ada kesempatan, mumpung masih sehat semuanya, masih segar semuanya, jadikan momentum Ramadan ini juga ya kita jadi bahan perenungan, apalagi kondisi sekarang. Ya, kalau Ustadz merenungi sekarang ya, selama Ustadz sekarang umur 26 kali ya. 26 tahun, baru kali ini melewati Ramadan ini seperti ini. Maksudnya apa? Pandemi, wabah. Ini jadi sesuatu yang baru. Antum mungkin sudah 12 tahun hidup, atau berapa? 13 tahun hidup, 14 tahun, SMP, SMA, atau yang di Facebook sudah berpuluh tahun juga, baru merasakan Ramadan seperti ini. Ini Ramadan yang istimewa sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain. Maksudnya dari sisi perenungan, kalau kita ambil bro. Ya, ada sesuatu yang baru dari hidup kita. Allah berikan keistimewaan di hidup kita mendapati keadaan Ramadan seperti ini. Ya, jadi jangan pesimis, ambil semuanya dari sisi kebaikan. Maka jadikan waktu ini ya, it's time, bahasa kerennya, to be the winner, menjadi seorang pemenang, menjalankan semuanya dengan maksimal, raih predikat takwa dengan ibadah yang maksimal, ketakwaan yang maksimal, semuanya maksimal. Puasanya pol pasti ya, nggak ada ceritanya puasa anak SMP masih bolong-bolong. Puasanya puasa ayakan, yang anu aya dihakan, atau puasa kucing-kucingan, puasa bedug. Ya, ketika bedug zuhur buka itu mana kecil. Ya. Itu mah puasanya si Salwa, anak Nusa Sauti, masih boleh kayak gitu. Kalau antum anak SMP puasanya harus full sampai maghrib. Nah, bisa kita terapkan dalam di rumah ya, atau ditulis di dalam buku catatan antum. Kalau ada mading, tulis di mading itu ya. Apa saja yang target-target antum selama Ramadan untuk menghidupkan Ramadan. Light up your Ramadan, hidupkan selama Ramadan. Ini baru hari ke-8. Sudah hari ke-8 bukan hari. Sudah hari ke-8. Mumpung masih ada waktu. Insyaallah selama 22 hari ke depan, 21, antum masih ada waktu. Apa saja, list sama antum. Ya, ini mah contoh saja ya. Apa saja, misalnya antum punya target ini dan itu ya. Semua tulis saja. Kalau Ustaz di rumah sama istri, di mading kayak gini ditulis ya. Kegiatan Abi hari ini, kegiatan Umi hari ini. Kayak di KHS antum aja. Nah itu KHS itu membantu antum. Ya, baju kalau yang di rumah atau teman-teman yang di Facebook yang belum punya, silahkan buat saya sendiri jadwal, bangun jam 3, jam mulai sahur jam ini, jadi jadwal harian. Menjadi target kita selama Ramadan, apa saja yang mau dicapai. Misalnya ketika yang lain yang tiduran antum tadarusan, ketika yang lain having fun atau pengajian. Ya, bisa saja sekarang itu lagi buka laptop atau buka HP, tapi di skip ya, sambil buka yang lain. Tapi ada juga yang tipikalnya fokus ya. Antum pilih yang mana? Nah, ini saya tambahkan bukan itikaf, karena itikaf kan sekarang kondisinya tidak memungkinkan. Mau beli telur mah? Slide-nya audionya Nazib tetap nyala itu. Jadi antum mau beli telur di sini kedengaran. Ya. Ya, di audio di mute dulu ya. Iklan. Itulah iklan ya. Ada iklan beli telur.
Ya, kita bisa ganti aktivitas iktikaf kita dengan muhasabah diri di rumah kita bersama ayah bunda, bersama ibu, bersama keluarga, bersama adik semuanya ya. Pahala mengejar Lailatul Qadar ini masih bisa kita kejar. Mungkin pahala iktikafnya tidak bisa kita dapat. Tapi kalau yang antum di daerah, ya terkhusus di daerah, yang masjidnya masih aman, ya silahkan. Ya. Yang masjidnya tidak, kalau di kota-kota, misalnya Ustaz Soki itu ya di di Gunung Cirebon, di gunung ya, Gunung Uhud, di gunung misalnya masih aman, masih enak beliau bisa menjalankan iktikaf insya Allah. Nah, tapi kalau di kota-kota, misalnya zona merah kayak Bogor ini zona merah, ya bukan iktikaf ya, istrikaf kali ya kalau di rumah mah. Nah, tapi kita masih bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan muhasabah, dengan zikir, dengan salawat, dengan baca Quran, dan sebagainya. Ya. Terakhir, pesan dari Ustadz ya, pesan dari Naruto kali ini. Ketika kita berikan yang terbaik untuk Allah, kita akan dapatkan yang terbaik dari Allah juga, insya Allah. Yaitu apa? Kebahagiaan di dunia dan terlebih-lebih nanti di akhirat. Maka jadikan Ramadan ini bukan hanya sebatas menjalankan formalitas atau menjalankannya apa adanya begitu saja, tapi berikan yang terbaik untuk Allah. Ya. Nanti juga kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Cepat atau lambat. Ya. Cepatnya ketika di dunia, lebih cepat lagi, lambatnya nanti ketika di akhirat. Tentunya di akhirat berlipat-lipat kebahagiaannya. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjut untuk sesi diskusi ya. Sekiranya diskusi nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Ustaz Soki. Allah alam bisawab. Saya cukupkan dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Teja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, ikhwan maupun akhwat, solih dan solihat, kita masuk ke kolom diskusi atau tanya jawab. Untuk yang akhwat, yang di FB, silahkan kalau ingin yang bertanya, ketik di kolom chatnya. Apa saja ya, silahkan ditanyakan, terutama yang terkait materi hari ini. Kalau yang di ikhwan, bisa di kolom chat, bisa juga langsung di unmute, ngomong langsung ke Ustaz Teja. Silahkan dibuka, mangga yang di ikhwan. Pertanyaan pertama, contoh misalkan ya, contoh pertanyaan apa? Tat, gimana kalau misalkan saya mandi nih, ya, saya mandi pakai gayung, ya pas mandi pakai gayung, gayungnya ketelan, batal atau enggak? Gitu. Bukan airnya ya, gayungnya ketelan gitu, batal atau enggak? Nah, itu nanti akan dijawab langsung oleh Ustaz Teja. Atau misalkan Tat, saya lagi berenang nih, ya lagi berenang, kentut, gimana tuh batal enggak gitu? Tentunya banyak lagi misalkan. Ya, monggo silakan dibuka untuk ikhwan. Yang akhwat silakan di kolom chat ya. Nanti akan dibacakan oleh pemateri. Ayo silakan. Yang Ikhwan dulu Ustaz. Ikhwan diaktifkan audionya. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan aktifkan audionya. Kita buka Facebook. Wah, ada yang nanya ini. Ayo, ada yang mau bertanya? Tat, saya mau bertanya, Tat. Bangga, silakan. Kalau kita korek kuping gitu, Tat, pakai cotton bud itu batal dia, Tat. Videonya mana sih? Oh itu. Fadil. Ustaz, apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa, Ustaz? Oke, hal-hal yang membatalkan puasa ya. Mau langsung dijawab Ustaz Teja atau ditampung dulu? Silakan. Satu lagi, Ustaz. Ini kayaknya pertanyaannya berkaitan. Nyambung. Berkaitannya oke, ditampung dulu ya. Silakan Fauzan mau bertanya apa? Zan. Oh, Zan. Kan dia. Fauzan.
kan di HP ada misalnya ada aplikasi Al-Quran, habis itu HP-nya ditaruh di lantai, itu gimana Tat? Itu hukumnya gimana tuh? Oke, sip. Pertanyaannya bagus-bagus semuanya. Ya. Bingung saya jawabnya yang dari mana dulu nih. Yang pertama dulu tadi, yang Fadil, membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi ada juga pertanyaan dari Ali, Abdul Fattah Ali. Dia bertanya kalau pakai korek kuping katanya. Ya, nyimak gak antum tadi? Dia nanya tentang kalau pakai korek kuping itu gimana. Nah, coba saya tampilkan kembali ya yang tadi yang membatalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, kita lihat di slide-nya. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, makanya Ustaz tadi tidak menjelaskan semuanya. Ini bisa jadi pertanyaan. Sesuatu yang membatalkan puasa. Nomor 1 tadi ya, 9 yang membatalkan puasa. 1, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Apa saja tadi? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang pembuangan. Kecil ataupun besar. Ya, paham lah antum. Pembuangan besar atau kecil. Nah, tapi ini ada catatannya. Sesuatu yang dimasukkan ke mulut, ya. Catatannya menurut penjelasan Bu Yayah yaitu sesuatu yang dimasukkan ke mulut dan ditelan ya. Jadi kalau misalnya ludah itu kan yang dari luar itu ditelan nggak apa-apa, tapi ini sesuatu yang dari luar yang ditelan. Contoh gini, ada es krim ya, es krim kemudian disendok sama antum, masukkan ke mulut, masukkan ke mulut, batal gak? Enggak, selama itu es krim nggak ditelan. Coba gimana caranya kalau nggak ditelan? Makanya jangan main-main, jangan makan es krim ya. Jadi catatan menurut para ulama itu sesuatu yang dimasukkan ke mulut dan ditelan. Nah, ini berarti menjawab juga pertanyaan gimana kalau nyobain masakan. Itu boleh. Tidak membatalkan puasa. Ya. Asalkan di ujung lidah tidak ditelan, dilepehkeun deui. Dikeluarkan lagi ya. Ya, tapi itu kenanya makruh. Tapi ini catatannya fokus kita bahasannya di sesuatu yang membatalkan kan tadi. Terus nyambung ke pertanyaannya Ali tadi, terus gimana saat kalau ngorek kuping? Nah, ini kan sesuatu memasukkan. Nah, menurut penjelasan ulama, termasuk penjelasannya Bu Yayah ya ini, kalau kita mengorek dengan batasannya itu dengan telinga kita, ya. Ini mentok kan kalau telinga masuk ke sini, mentok kan. Tapi kalau bisa masuk lagi, maksudnya dengan sesuatu itu, barang yang itu, cotton bud, itu bisa batal. Batasannya, kalau kita ngorek pakai jari, mentok, nggak bisa masuk lagi ya. Kalau ke dalam lagi, batal. Maka nggak boleh pakai korek kuping kalau siang-siang. Korek kuping sampai tembus sebelah kirinya gitu. Congenya keluar langsung. Terus tadi kata Fadil apa ya tanyanya? Saya nggak nyatet. Ya ini, jawabannya udah ini langsung. Yang membatalkan puasa. Oh ini yang membatalkan puasa banyak ya di sini. Yang tadi Fauzan tadi. Terus satu lagi tambahan, kalau tadi kan di telinga, kalau di hidung ya, kalau di hidung gimana? Di hidung itu kan, berarti nggak boleh ngupil dong, Tad. Ana hobi ngupil, Tad. Nah, hidung itu batasannya sama kayak di telinga, ya. Selama ini masih masuk di bawah, ya hidung lubang bawah ya, lubangnya gede gitu, lubang bawah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam lagi, itu batal. Sampai kerasa panas itu hidungnya. Tapi kalau pakai katembat ngupilnya, sakit tempat itu, bukan ngupil itu, ngorek. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke dalam lagi, ya itu batal. Tapi kalau di pinggiran sini, batasannya sinilah lubangnya gitu, ya. Tapi kalau udah di atas ke atasnya, lubang ke atasnya itu sudah batal. Ya. Makanya wudhu itu kan wudhu, apa kan namanya kalau ini istilahnya tuh kalau istinsak itu kan dihirup sedikit ya, itu tidak mengapa, tidak membatalkan, karena apa, wudhu sesuatu yang sunnah ya. Istinsak itu diperbolehkan ya, kecuali sesuatu yang
Ini juga misalnya keadaan darurat misalnya. Antum lagi wudhu, kumur-kumur boleh nggak? Boleh, asal jangan ditelan tadi. Kalau antum kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali, wah satu lagi kemana? Dikorupsi, masuk ke dalam tubuh. Itu batal itu, ya. Ditelan 1 kali ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisi darurat kayak gini ya, misalnya darurat kayak gini, antum lagi wudhu ya, tiba-tiba ada yang main petasan di luar, jeger itu, kaget antum, astagfirullahaladzim, saking kagetnya ketelan tuh minum tuh, air wudhunya. Orangnya itu kagetan biasanya. Nah itu nggak apa-apa. Kenapa? Itu sesuatu yang darurat. Tapi tidak berlaku ketika main-main ketika dicoba ke es krim tadi. Ya. Kata Ustadz Teja, kata Bu Yahya juga katanya kalau makan es krim nggak apa-apa asal jangan ditelan. Anda coba tiba-tiba ada petasan lagi, jeger, kaget, ketelan, batal puasa antum kalau itu. Kalau yang tadi beda ya, karena menjalankan sesuatu yang sunnah, lagi wudhu itu. Kalau yang main es krim kan lagi main-main iseng. Nah, pertanyaan dari Fauzan tentang Al-Qur'an. Nah, ini pasnya dijawab sama Ustaz Sauki sebetulnya, orang Quran sendiri. Saya mempersilakan Ustaz Sauki tentang Al-Qur'an tadi. Mangga saat antum yang jawab kalau itu. Apa tadi pertanyaan yang Al-Qur'an? Masalah putus-putus pertanyaan. Kalau Al-Qur'an ya kita ada di HP. Kita lagi buka aplikasi Al-Qur'an kata Fauzan itu, terus HP-nya itu kita simpan di lantai. Gimana itu gimana itu? Oh, jadi begini ya. Itu terkait adab saja ya, terkait adab. Kalau haram dan lain-lainnya tidak ya. Terkait adab saja. Jadi kalau misalkan memang hukum HP nih ya, HP ya. Misalkan ini Al-Qur'an ya, misalnya Al-Qur'an. Ketika kita buka misalkan ini HP ya, contohnya HP. Misalkan kita sedang buka Al-Qur'an, maka dia posisinya seperti Al-Qur'an. Jadi kita harus punya wudu dan adabnya ya harus seperti ketika pegang mushaf yang asli ya. Dan kalau ini ditaruh di bawah ya memang sangat kurang beradab ya, kalau bisa dihindari gitu. Dihindari. Biasanya yang bertanya bukan itunya bagaimana cara sholat tarawih kalau pegang Quran misalkan gitu. Atau kalau pakai HP di sini nih. Dan HP di sini ya. Kan HP di sini. Kita sholat tarawih pengen baca langsung begini nih. Terus gini lagi, taruh lagi. Jatuh. Misalkan di bawah. Nah, itu nggak apa-apa ya. Hanya kurang beradab saja. Itu ada pertanyaan di kolom chat tadi. Silakan di kolom chat ada pertanyaan. Aneh buka Facebook juga ini. Facebook banyak nih kayaknya pertanyaan nih. Ya, yang di Facebook dulu aja, silakan. Ustaz, Anda mau nanya mana yang lebih utama antara puasa Syawal dengan membayar utang puasa, dan bolehkah suntik insulin karena pengobatan saat berpuasa? Nah, Yumna R. Ya, puasa Syawal, puasa yang diutamakan, yang disunahkan 6 hari setelah ketika bulan Syawal. Bagaimana kalau antum berhitung ya, antum berhitung masih bisa puasa Syawal ya. Maksudnya gini, anak kalau waktu ini membayar puasa dengan puasa Syawal, milih yang mana dulu gitu. Kalau kiranya waktu Syawal itu mepet, antum pengen puasa Syawal dulu nggak apa-apa. Ya, kalau itu bisa dibayar dengan setelah puasa Syawal. Tapi bagusnya lagi itu bisa dua-duanya. Satu dituntaskan dulu bayaran Ramadannya, yang kedua bisa puasa Syawal. Ya. Jadi itu sebetulnya fleksibel ya. Jadi bukan berarti tergantung antum yang mengutamakan mana. Yang lebih utama itu kan sebetulnya membayar dulu sebetulnya. Membayar dulu setelah itu antum sempurnakan dengan puasa Syawal. Karena kan puasa Ramadan itu kan wajib. Jadi mengkodoknya juga, membayarnya juga wajib. Tapi kalau antum berpikiran insya Allah masih cukup, masih bisa, tapi kalau Syawal nggak keburu ini, ya sudah Syawalan dulu gitu, niatnya. Bisa nggak Ustaz? Kalau sekaligus, ya nggak bisa sekaligus dua-duanya gitu, satu ya. Terus gimana Ustaz kalau disuntik? Bolehkah suntik insulin? Ya, disuntik tadi ya, disuntik itu kalau kita lihat tadi di slide Ustaz itu, ada nggak, masuk nggak ke dalam
memasukkan ke dalam 5 lubang. Nah, kalau disuntiknya di sini, ya batal. Di sini batal. Tapi kalau suntiknya di paha, di tangan, ya itu tidak. Ya. Terus gimana? Ya makruh, tapi tetap makruh. Maka bagusnya ya jangan disuntik dulu selama bulan Ramadan. Termasuk tadi, kan itu ini masuknya ke adab. Kalau kita fokus bicara tentang batal dan nggak batal, itu nggak batal. Tapi kalau kita bicara tentang mana yang dibutuhkan makruh atau nggak makruh, itu makruh ya. Jadi lebih baik jangan disuntik ketika bulan suci Ramadan siang hari. Dan juga termasuk jangan dibekam tadi ya. Tadi ada penjelasan dibekam. Terus ada lagi nih. Banyak, Ustaz. Ada lagi nggak di Facebook sambil buka Ada Facebook? di sini. Kalau di chatin ada. Nah tadi ini ada ini. Ustaz mau nanya, kalau sudah azan terdengar langsung minum. Oh ini minumnya tanpa doa. Gimana Ustaz? Lupa doa. Ya insya Allah sesuatu yang lupa itu dimaafkan sama Allah. Tapi bukan lupanya yang keterusan atau lupa yang disengaja ya. Jadi salah satu adabnya ketika berbuka itu antum baca bismillah, kemudian minum seteguk, kemudian setelah itu baca doa yang kita familiar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Kemudian minum lagi yang agak banyak. Makan kurma yang manis-manis ya dan seterusnya. Jadi kalau lupa ya itu di luar itu ya. Tapi kalau lupanya terus-terusan itu bukan lupa namanya, pikun. Dia ada pertanyaan, Nat. Iya. Apakah bila kita disuntik vitamin batal puasanya? Nah itu tadi sudah dijawab kayaknya tentang suntikan. Kecuali ini ya, kalau ini mah kecuali infus ya. Kalau infus kan menyegarkan gitu. Siapa itu lagi? Saat kan di daerah Anda masih boleh itikaf terus Anda baca Quran terus disuruh orang pakai mic. Nah, pahalanya banyakan mana? Banyakan pahala pertama atau kedua? Ustadz bukan pemegang kunci surga yang bisa mencatat pahala. Pahalanya banyakan mana? Jadi masalah pahala itu bukan manusia yang menuliskan ya, itu urusan Allah. Tapi kalau misalnya tentang utama yang mana, ya itu dilihat dari sisi keikhlasan antum sendiri dan di sisi dari keseriusan antum. Kalau antum berniat membaca Quran pakai mic supaya didengar suaranya bagus nih, dilaga-lagain bacaannya gitu. Nah, itu berarti antum niatnya ria, mau pamer. Tapi kalau antum niatnya Anda ingin pakai mic bacanya supaya orang-orang terinspirasi, supaya orang mendengarkannya juga terus belajar Al-Quran, wah itu bagus niat. Jadi tergantung niat. Innamal a'malu niat. Ya. Tapi kalau bicara pahalanya banyakkan pahala pertama atau kedua, Allah a'lam bishawab. Kalau lebih pertama mana? Nah itu bisa antum terka yang mana tadi. Kirain mau nanya tentang itikaf, ternyata nanyanya tentang pahala pertama atau kedua. Kalau lagi pilek terus ingusnya disedot batal nggak? Red, ada pertanyaan nih. Ya. Kalau lagi pilek kan ingusan tuh ya. Kalau ingusnya disedot batal nggak katanya? Geluh kan? Ya, kalau ingusnya masih nempel di sini ya, tidak hidung, ya? Masih nempel di hidung ya, bukan keluar, boleh diambil lagi. Kan ingat tadi catatannya sesuatu yang dimasukkan. Kalau sesuatu yang masih nempel di anggota itu, misalnya tadi ludah itu ditelan nggak apa-apa. Misalnya antum nggak ngeludah, antum nggak puasa, buktinya antum nggak pernah ngeludah. Cuy ngeludah itu kan Anda puasa tuh, bukan gitu cara puasa itu, bukan karena kebanyakan ludah. Ngeludah juga kalau dikumpulin satu gelas gitu kan, masukin gelas biar dingin, batal itu diminum ya, walaupun itu ludah sendiri. Nah sama kayak ingus, kalau ingusnya masih di sini kemudian ya gimana sih, bagusnya ya dibuang lah, masa disedot lagi geluh tuh. Jadi
Ya, tapi kalau Kalau misalnya udah- kondisinya Udah mau netes gitu, Tat, mau netes terus segini disedot lagi gitu. itu mah kayaknya si Hubi itu mah kayak gitu. Anak-anak SMP nggak mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Kalau si Hubi si Taki kayak gitu kayak. Ya. Nanyanya yang yang faedah nanyanya yang kayak gitu lucu-lucuan. Ada yang nanya nih, Tat, apa namanya kalau misalkan kita lagi puasa, berenang, hukumnya gimana, Tat? Periodenya cuma sampai 3 Mei doang. Ya tadi fokusnya kalau kita bicara tentang batal nggak batal, kalau berenangnya kayak kita berenang kemudian sambil ditelan minum batal. Tapi kalau misalnya nggak ada aktivitas yang dimasukkan ke dalam 5 lubang tadi ya tidak batal. Tapi makruh ya puasa-puasa berenang. Ya. Misalnya nggak sengaja kentut, blubuk kesedot gitu itunya. Itu sesuatu yang masuk gitu kan ke dalam lubang 5 lubang itu ya batal. Maka fokus kita bukan hanya bicara tentang batal dan batal. Tapi kalau misalnya batal nggak batal itu kan jelas tadi ya 9 poin tadi sesuatu yang membatalkan. Tapi kalau kita bicara tentang makruh atau enggak, jadi makruh itu kan mengurangi pahala puasa. Ibaratnya kalau kita mengambil sesuatu ya buah kita kan milih buahnya yang segar, yang utuh. Di sebelahnya itu ada buah yang satu lagi sudah dimakan. Pasti kita akan memilih buah yang masih utuh kan. Nah, begitupun ketika kita berpuasa, kita milihnya sesuatu yang utuh, bukan yang sudah dimakan atau terambil itu. Tapi tapi catatannya bukan berarti misalnya kan di hadisnya, di dalilnya kita marah-marah itu mengurangi pahala puasa. Ya udahlah sekalian gak usah puasa, pahalanya udah habis aja sekalian. Enggak gitu juga. Ya, enggak gitu juga. Antum oke, pahala puasanya tidak ada. Maksudnya hanya sekedar lapar dan enggak. Tapi antum tidak sadari antum meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, dosa. Ya. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya gini, ada berpikiran, dia puasa, kemudian dia digoda, akhirnya dia marah-marah, kemudian atau dia menjalankan sesuatu yang makruh tadi. Akhirnya, pahala anak hilang. Udahlah sekalian nggak usah puasa. Mungkin berpikiran seperti itu ya. Udah nggak usah sekalian, karena puasa aja pahalanya nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Tapi ingat, antum berarti menjalankan sesuatu yang haram, meninggalkan kewajiban itu kan dosa. Ya. Jadi harus diluaskan pemikirannya seperti itu. Ya. Bukan berarti tidak mendapatkan puasa, ya sekalian saja. Ibaratnya ya sudah basah, sekalian aja nyembur ke lumpur, nggak gitu juga. Ya. Ketika sudah basah ya bersihkan. Allah, itu ada bersin segala di sini. Ya begitu ya, Allah alam. So, ini masih banyak pertanyaan. Ini mau sampai kapan dan mau sampai maghrib? Ya, satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Itu ada yang pertanyaan dari awal belum dijawab, memakai apa tadi, Ventolin ya bagi penderita asma. Bentar dilihat dulu kolom chatnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Ustaz, Anda mau tanya bagaimana dengan penggunaan Ventolin bagi penderita penyakit asma? Ya. Baik. Ya, kalau itu asma yang akut sampai itu ya, yang itu berbahaya bagi dia, itu dia boleh membatalkan puasa karena kan dia termasuk orang yang sakit. Tapi kalau asma yang kecil kemudian dia masih bisa bertahan, ya, itu maksudnya ke orang yang sakit ya. Orang sakit kan tidak boleh berpuasa. Jadi
Kalau antum masih bisa bertahan, kalau orang itu masih bisa bertahan untuk berpuasa, itu tetap dijalankan. Tapi kalau dia sakit, ya tidak memaksakan, kan Allah sudah memberikan keringanan. Tadi kalau Ventolin tuh ke hidung atau ke mulut? Pokoknya rumusnya, kalau itu dimasukkan ke suatu 5 lubang itu, kemudian ditelan kalau ke mulut, kemudian kalau ke hidung lebih dari tadi lubang yang atas, kalau ke telinga ke ini, kalau ke lubang itu masuk, batal. Itu aja sebetulnya. Fikih itu kan jelas ya. Nggak ada. Oh kayaknya batal ya, kayaknya enggak gitu. Fikih itu jelas. Ya batal, enggak ya enggak. Bukan batal yang enggak. Gitu ya. Tapi kalau yang sakit kan tadi termasuk pada rukhsah ya, orang yang sakit ya. Yang 9 orang yang boleh tidak berpuasa, termasuk orang yang sakit. Itu boleh tidak berpuasa. Jangan memaksakan berpuasa juga. Sesak napas, napasnya mati nih, keburu mati nih. Insyaallah. Aku nggak beresin. Itu ada dari Facebook, Ustaz. Kalau ini corona berlanjut, terus soal Idul Fitrinya gimana? Nah, antum silakan jawab, Ustaz, teman-teman. Bagaimana dengan nunggu keputusan MUI? Ya. Nanti MUI akan memberikan tata cara sholat kalau memang ini. Tapi yang jelas nggak ada sholat online ya. Nggak ada sholat online. Nggak ada cuy. Terus kemudian perlu diingat juga sholat Idul Fitri itu sunnah. Ya. Tapi syiarnya kita bisa jalankan. Gitu, kita ikut anjuran ulama saja, nanti kita tunggu keputusannya dari para ulama. Kata-kata MUI aja nanti. Insya Allah ada. Karena pengen sholat ya bisa online kan sekarang. Ya udah kalau boleh online mah buka aja laptop antum, siarkan yang di Mekah tuh, menghadap ke laptop itu. Jadi mustaqbilal laptop gitu, bukan mustaqbilal kiblanti, menghadap kepada laptop. Nah, itu bid'ah itu. Allah bisawab ya. Mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan atau pertanyaannya yang kurang bisa dijawab ya. Banyak pertanyaan yang tidak semua dijawab, tapi yang jelas pertanyaannya hampir sama sebetulnya. Nah, kemudian terakhir, kalau bicara tentang fikih, tadi fikih itu jelas ya. Fikih itu jelas, tidak ada ragu-ragu atau kayaknya. Nah, kalau antum ragu, maka tanyakan kepada guru antum, pada guru ya, bukan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri sesat nanti. Ya, tanya kejelasannya. Jangan malu bertanya pada guru, Ustaz, ini hukumnya gimana? Ya, bertanya. Kemudian pelajari dan amalkan, bukan hanya tanya doang. Amalkan semuanya. Ya, terus terakhir kita berdoa mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat, bisa bersekolah kembali, dan juga semuanya dalam keadaan sehat, keluarganya sehat semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan maksimal, Ramadan yang terbaik ini, dan mudah-mudahan ini Ramadan terakhir kita hidup di sistem keadaan yang buruk ini. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan Ramadan dalam keadaan Islam yang berjaya dan kita menjadi pejuang-pejuang Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, antum yang pimpin doa, Ustaz ya. Antum yang pimpin doa. Dari Ustaz, segitu saja. Silakan Ustaz Suki pimpin doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum menutup. Namun sedikit kesimpulan saja dari materi yang tadi dan juga banyak pertanyaan adalah mari kita beramal di bulan Ramadan ini memang dengan ilmu ya, dengan aturannya. Jadi tidak asal. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Banyak orang yang tarawih, yang qiyam, tapi cuma dapat capeknya aja. Karena memang tidak sesuai dengan aturannya. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Teja, mana aturan-aturan yang boleh dilaksanakan, maupun aturan-aturan yang memang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, kita lakukan yang sesuai dengan aturan itu. Baik, mari kita sama-sama berdoa, merendahkan diri kita, mengangkat tangan kita, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Ala hadhihi wa lakum sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharqis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharqis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharqis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansur man nasar din wa khudul man khudal mu'minin, Allahumma damir a'da'aka wa a'da'ana wa a'da'ad-din wa kulla man i'tada 'alal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya ya, semua ananda, ikhwan maupun akhwat yang soleh dan solihah. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi di acara yang sama, insya Allah di channel yang sama ya di hari Senin depan. Baik, saya Syauqi Lawah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara Ramadan Mubarak pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.